selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama kami Bicara Podcast. Pada sore hari ini kita akan membahas yaitu tentang wawasan kebangsaan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisco Parede yang akan menjadi host dalam acara podcast ini. Pada sore hari ini terdapat 5 narasumber kita. Kita akan berangkat dari saudara. Ya, perkenalkan, nama saya Abel Andreas Simbolon. Saya menjabat sebagai penjaga tahanan pria dan saya bekerja di UPT Rutan Kelas 2B Pangkalan Rada. Selanjutnya, Siap, perkenalkan, nama saya Rizky Effendi Manalu. Saya menjabat sebagai penjaga tahanan pria dan saya bekerja di Rutan Kelas 2B Pangkalan Rada. Sekian, terima kasih. pada sore hari ini kita memiliki satu narasumber yang luar biasa, yaitu seorang wanita yang sangat cantik. Sebelum itu kita beri tepuk tangan dulu. Pada saudari, silakan. Hai, perkenalkan, nama saya Mentari, formasi penjaga tahanan wanita, bekerja di Rutan Kelas 2B Pangkalan Rada. Selanjutnya, Baik, perkenalan diri, saya Kurnia Abdul Rashid, asal dari UPT Pangkalan Rada, dan itu ada perkenalan saya. selanjutnya, Halo, nama saya Yusuf Astiria, menjabat sebagai penjaga tahanan pria dan saya bekerja di Rutan Kelas 2B Pangkalan Rada. Sekian. setelah kita mendengarkan perkenalan dari para narasumber kita, langsung saja kita ke acara podcast kita. Pada podcast kita hari ini kita akan membahas soal kebangsaan. Saya akan bertanya kepada narasumber kita. Dimulai dari saudara Kurnia. Menurut saudara, apa itu wawasan kebangsaan? Jadi, menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan seputar negara dan nasional yang membuat kita cinta akan kepada tanah air. Wawasan kebangsaan memiliki pengertian adalah sebagai sudut pandang kita untuk mencintai tanah air lebih baik lagi. Oke, untuk menanggapi pernyataan saudara Kurnia, kalau saudara ada bagaimana tanggapannya tentang wawasan kebangsaan? Ya, menurut saya apa yang dikatakan saudara Kurnia tadi sudah benar. Sebagaimana betapa pentingnya wawasan kebangsaan itu harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Jadi, ya mungkin tidak ada lagi yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Setelah kita mendengar apa itu wawasan kebangsaan, kita ini kan sebagai seorang calon pegawai negeri sipil atau ASN, saya ingin bertanya kepada narasumber yang lain, apa sih pentingnya seorang ASN itu mempelajari tentang wawasan kebangsaan? Dimulai dari saudara Desa. Ya, pentingnya seorang ASN untuk belajar wawasan kebangsaan menurut saya adalah ASN harus menjadi sebagai penggerak utama atau poros dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan di zaman ini dalam domestik maupun global. Ya. Kalau saudari Mentari bagaimana tanggapannya? Ya, kalau menurut saya itu pentingnya wawasan kebangsaan dipelajari oleh ASN karena dalam mempelajari wawasan kebangsaan itu jiwa kita itu terbentuk, sikap dan moral kita terbentuk, jadi kita lebih mencintai tanah air. Kalau saudara Joshua? Jadi menurut saya penting kita mempelajari wawasan kebangsaan itu kita sebagai ASN tentunya kita ASN ini kan bekerja atau berorientasi sehari-harinya pada pelayanan publik ataupun pelayanan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas kita tentunya dapat menjalankannya dengan ikhlas, jujur, berintegrasi, ya pokoknya berorientasi pada pelayanan publik yang tentunya kembali lagi berorientasi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Setelah kita mengetahui apa itu wawasan kebangsaan dan tujuannya, itu menurut saya tidak ada cukup karena kita perlukan itu kan contoh dan pengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari kan. Ya. Saya ingin bertanya juga ini kepada narasumber kita, apa sih contoh ataupun sikap perilaku yang mencerminkan berbangga bertanah air Indonesia? Yang mulai dari saudara Abel. Ya, salah satu contoh yang paling utama dan paling sering kita amati di dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari yaitu ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di Hari Nasional kita 17 Agustus tahun 1945. Yang mana ini sangatlah penting sebagaimana kita mengingat dan menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan pertempuran
demi mengibarkan satu bendera kecil, yaitu bendera merah putih Indonesia yang tercinta. Sekian. Kalau dengan saudara Richard, Ya, menurut saya contoh kita dalam bangga berbangsa Indonesia adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita mengetahui bahasa daerah, tetap bahasa utama kita dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Indonesia. nah, saya mau kembali bertanya kepada saudara Richard. Anda katakan tadi bahasa Indonesia. Jadi menurut Anda bagaimana kalau banyak yang sekarang menggunakan bahasa-bahasa luar seperti penggunaan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Spanish, itu bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya kalau mengenai bahasa-bahasa luar, tetap kita perlu pelajari untuk mengikuti kemajuan zaman. Karena mau terima atau tidak terima, kemajuan teknologi sekarang berasal dari negara luar. Kita harus mempelajarinya. Tetapi ingat, tetap harus kita ingat bahwa bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Sekian. Berarti kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia ya? Ya. Selanjutnya, yang tadi bagaimana? Menurut saya, gimana kalau kita bangga dengan bangsa Ya, dan contoh negara perilakunya ini? bagaimana? Contohnya kita mencintai dan menggunakan produk lokal. Jadi kalau kita menggunakan produk lokal, jadi hasil-hasil yang produk-produk yang dihasilkan oleh anak bangsa itu tetap ada dan tetap lestari. Salah satu contohnya di Kalau saudara Kurnia bagaimana? Kalau menurut saya contohnya yaitu simpel aja, makanan tradisional itu harus kita kembangkan. Jadi kita buat restoran mengenai makanan-makanan tradisional dan kita akan meningkatkannya dari taraf internasional kalau bisa. Jadi kenal di Di internasional gitu. Saya ingin bertanya dong, apa sih makanan favorit saudara Kurnia? Makanan tradisionalnya kenapa? Kalau dari suku saya, yang pertama Ita, baru Nila Riasi. Oh, Ya, khas Batak ya? Ya, khas Batak. Jadi kita harus mencintai budaya yang ada pada lingkungan kita masing-masing. Oke, siap. Kalau saudara Gisel bagaimana? Menurut saya kita menjalankan hak dan kewajiban kita aja yang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Contohnya membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, dan kemudian kita sebagai ASN kita menjalankan tugas kita secara profesional, berakhlak, dan tentunya berintegritas dalam pelayanan publik ataupun pelayanan masyarakat. Yang saya sebagai saya. Oke, setelah kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, tibalah kita di ujung akhir acara kita. Setelah kita berbincang-bincang dengan narasumber, dapat kita simpulkan bahwa kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai warga negara di kehidupan kita berbangsa dan bertanah air Indonesia. Dan kita sebagai ASN sangat perlu mempelajari wawasan kebangsaan agar dapat kita aplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Serta terdapat beberapa contoh sikap perilaku yang mencerminkan berbangsa dan bertanah air Indonesia, seperti penggunaan batik. Jika di UGT kami, penggunaan batik itu kami gunakan pada hari Jumat, di mana setiap hari Jumat setiap pegawai diwajibkan menggunakan batik. Terima kasih, selamat jumpa, dan selamat sore. Bye.